mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas musibah yang kita hadapi bersama pada hari ini. Hadapi bersama, emangnya musibah Bapak apa? Apa agak goyang jabatan Bapak? Kalau saran saya slow aja Pak. Menteri yang kemarin ngerusak hutan di Riau pun modal senyum-senyum dan cengengesan aja bisa tuh sampai sekarang masih jadi menteri, malah jadi pahlawan dia hari ini. It's not funny. Yang betul itu ini musibah kami Pak, yang punya menteri seperti Bapak, yang harusnya menjadi pembasmi para perusak hutan di negara ini, justru malah main domino bersama dengan bekas tersangka kasus penebangan hutan di negara ini. Dan begitu fotonya viral, Bapak mengaku tidak mengenali mereka. Loh kok bisa Batman tidak kenal dengan Jokernya? Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup nggak mungkin hanyut. Gelondongan-gelondongan kayu turun dari gunung. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Ternyata yang bakar hutan ikut sholat istisqa. Kita hanya sebagai pelengkap sandiwara. Allah mau menunjukkan hujan, gunung bukit tidak lagi bisa menampung, menahan akar kayu, turun gelondongan-gelondongan, menabrak jembatan, menghancurkan rumah. Ya Allah, tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang kena banjir. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan. Kalau mereka meninggal, meninggalnya syahid insya Allah. Si Julas ngangkut-ngangkut beras 10 kilo. Aduh, penyakitnya Jokowi nular semua. Nular sama menteri-menteri bawahnya Jokowi semua. Kemarin Bahlil juga gitu, minum duduk. Sekarang juga sih angkut-angkut beras semua, gila. Buset, pegang skom bersih lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BPBD Indonesia akhirnya minta maaf setelah kemarin membuat pernyataan yang meremehkan yaitu bencana atau musibah banjir yang terjadi di Sumatera. Jadi menurut dia musibah banjir yang terjadi di Sumatera itu hanya heboh di sosial media saja. Tetapi fakta yang kita lihat benar-benar cukup banyak korban yang belum bisa dievakuasi akibat jembatan putus karena banyak daerah-daerah yang terisolasi. Dengan yang kejadian sekarang ini memang kemarin kelihatannya mencekam karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, ini masih dalam diskusi diskusi. Kita tidak perlu diskusi panjang lebar Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur, mungkin skala korban kemudian juga kesulitan akses, rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu. Nah, bukan hanya kepala BPBD juga yaitu Zulkifli Hasan mantan Menhub ini juga akhirnya menjadi sasaran dari netizen karena dengan kebijakan masa lalu Zulhas ini banyak hutan habis dibabat dan Zulhas ini bertanggung jawab memberikan izin. Sampai salah satu pemain film Hollywood yang bernama Harrison Ford ngamuk di depan muka Zulhas karena kebijakan membabat habis hutan. Sementara Zulhas cuma nyengar-nyengir kayak keledai di depan pemain film Hollywood itu. Dan ini banyak membuat masyarakat Indonesia tambah marah dan mendidih sampai pada akhirnya pun dia membuat video pencitraan seakan-akan begitu peduli yaitu korban daripada banjir bandang yang begitu besar. Jadi menurut netizen Zulhas ini sengaja cuci tangan, bahkan sampai podcast Denny Sumargo. Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. Minister, thank you for taking the time with us. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection
between business and politics in this country. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. Dan tidak hanya itu saja ya, Bahlil juga ikut menjadi sasaran netizen, apalagi Menteri Kehutanan yaitu Raja Juli Antoni, yang pada akhirnya pun bakal dipanggil DPR ya, mempertanyakan kenapa bisa kayu gelondongan sampai masuk ke rumah warga. Ini benar-benar ya, banjir yang terjadi di Sumatera ini parah, dahsyat banget. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen di sosial media. Gua sangat-sangat respect buat pejabat yang mau turun ke korban bencana alam, ya. Tapi buat lu Zulhas, lu kagak usah pencitraan lo. Lu ngapain manggul-manggul beras? Ajudan lu warawiri, ngapain lu yang manggul? Kamera dari berbagai sudut angle. Lu kalau mau bantu, bantu aja, ya. Kagak usah lu pasang baliho partai lu, kagak usah kampanye terselubung, ya. Nih orang lagi kena musibah. Terlepas masalah lu sama Harrison Ford, itu nggak buang fakta bahwa di era lu sebagai Menteri Hutan, lu yang paling banyak babat hutan. Dan nggak ada bedanya lu sama Raja Juli. Jadi jangan coba lu cuci tangan pakai kesedihan orang. Bangsat. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Sebelah air mata. Nggak usah sosokan jual kesedihan di situ, Pak. Anda itu layaknya sebagai binatang yang berbentuk manusia. Punca utamanya itu Anda waktu Anda menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Habis kau babat hutan Sumatera, dan sekarang di saat dilanda musibah begini Anda hadir di tengah-tengah masyarakat seakan-akan Anda sangat peduli terhadap masyarakat. Padahal mereka tidak tahu punca utamanya itu Anda. Semua netizen Indonesia ini tahu. Bahkan saya sendiri datang ke sini kan gara-gara video 13 tahun yang lalu. Lo mau lihat contoh pejabat yang gak punya otak? Ini dia nih. Ini kita mendapatkan momentum yang baik justru ya. Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan ya apa yang terjadi di 3 provinsi itu. Pejabat sakit jiwa, bencana udah datang, rakyat udah banyak yang meninggal, terus dengan santainya dia bilang ini momentum. Sarap, tolol, goblok, kagak punya hati ini orang. Kemarin-kemarin lu kemana aja? Ngapain aja lu? Jangan-jangan emang lu adalah bagian dari pelaku penebangan hutan, makanya lu bisa main domino sama mereka. Bangsat bener nih. Apa lo? Sejijik-jijiknya lo dengan apa yang dilakukan oleh Zulhas dan Verrel Bramasta waktu berkunjung ke wilayah banjir di Sumatera, demokrasi berbasis pencitraan tuh emang sepertinya emang masih works. Setidaknya di kepala mereka sendiri gitu, dan kalangan orang tertentu mungkin yang tua-tua. Kalau Gen Z gue yakin sih udah gak kemakan. Ya walaupun gue masih membayangkan situasi di belakang kameranya mereka ya gitu, kayak Zulhas gitu, kayak jangan ada yang ngangkat beras, jangan ada, oke? Saya doang yang boleh ngangkat. Itu taruh semuanya. Saya doang yang ngangkat. Oke, kameramen siap. 3, 2, 1. Terus pas Verrel mau berangkat kayak, Mas Verrel, Sumatera membutuhkanmu mas. Oke, gua pergi. Mana rompi gua? Ini, oke. Kok nggak ada namanya? Kan gua bilang harus dibordir Verrel DPR RI. Mungkin bisa next time Mas Verrel tuh yang di Sumatera udah kelaparan gitu. Enggak. Ini harus ada Verrel DPR RI. Waduh. Nanti kok di foto nggak ada nama gua. Aduh. Belum lagi anggota DPR RI kayak, berasnya kita kirim ya Bapak Ibu. Bentar. Bannernya udah jadi apa belum? Belum ya, udah tahan dulu pengirimannya. Aduh. Kita tunggu bannernya jadi. Udah ada, yuk foto Bapak Ibu. Loh Bapak kok pakai baju batik? Tolong keluar dulu Pak. Ini dress code-nya putih. Semua harus pakai baju putih. Ya ampun. Penting banget gitu. Dan permainan seperti inilah yang akan terus-terusan dilakukan oleh mereka selama masyarakatnya masih percaya dengan cara-cara kayak gini. Gila, orang kelaparan men. Udah pada meninggal. Penting banget. Parah. Tolol. Tapi ada yang lebih parah. Ada yang lebih tolol. Yaitu orang yang percaya. Itu lebih parah. Itu lebih tolol.
Weh, kalian udah dengar kata-kata lucu hari ini? Kata bapak-bapak kita itu kan, kejadian yang di Sumatera kemarin itu hanya mencekam di medsos. Makin lama bapak makin imut sekali kulihat. Pengen kucubit ginjal bapak. Pak, gini ya, kemarin datang ke Sumatera itu kan udah plus 5 atau 6 hari ya kan bapak. Otomatis agak berkurang lah sedikit ya bapak ya. Pak, kalau umpamanya nih ya, pas bapak datang itu masih kayak yang kemarin-kemarin itu kan bapak. Kami yang bapak datengin itu bapak ngelihat, dan mungkin hanyut kami bapakku sayang. Jadi gini pak, ini hanya sekedar saran ya bapak ya. Kalau didengar juga boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa bapak. Kalau mau nih bapak, kita boleh reka adegan nih mungkin ya kan bapak. Tapi kami yang orang Sumatera ini agak dipindahkan dulu kemana, kayak di ruangan VIP mungkin ya. Jadi bapak-bapak nanti boleh pindah tuh ke Sumatera. Terus nanti kalau umpamanya pohon-pohon yang di hulu itu, kami juga bisa kok bantu tebang-tebangin biar cepat prosesnya ya. Setelah nanti waktunya sudah tiba, bapak boleh rasakan kayak mana sih rasanya pas atap duduk kayak gini sambil yang udah bergoyang-goyang karena air begitu besarnya, sambil lihat hujan dan petir menyambar-nyambar di atas, gak ada perlindungan sama sekali, dan itu berhari-hari menyisakan sedikit harapan seperti harapanku bersama dia. Anjay, boleh kalau bapak mau boleh. Nanti kalau udah bapak rasakan, hubungin kami yang orang Sumatera ini bapaknya. Nanti kita review bareng-bareng apakah benar mencekamnya hanya di medsos aja. Nih, kalian baca nih. Bacalah. Akun-akun sampah menjijikkan yang cuma modal duduk di ruangan ber-AC, modal ngumpulin headline-headline, foto-foto dari berita doang, ya, berita orang doang ya. Turun ke sini kalian, baru bercakap kalian. Ada lagi akun si paling edukasi bahwa bencana nasional itu bukan dari skalanya aja. Turun kok sini, turun. Kalau orang yang nggak paham dengerin kau, iyalah, macam pintar kali kau. Lumpur-lumpur dulu kakimu di sini. Di depan matamu ada 4 desa hilang. Tahu kau? Hah? Hilang, rata, lenyap di Aceh sana. Sini, turun kau, sini. Belum yang di Tapanuli, belum yang di Sibolga, belum yang di Sumbar lagi. Jadi jangan sok bacot. Cuman modal duduk di balik meja di ruangan ber-AC merasa si paling paham bencana. Turun sini kau. Bisa bercakap kau kayak gitu, hah? Bisa kau bercakap kayak gitu? Karena bukan anak-anakmu yang sejak 5 hari lalu mengungsi ke hutan, ke dataran tinggi, yang makan pun entah makan apa, yang sampai hilang kontak, nggak tahu kabarnya beritanya sampai hari ini. Ngerti kau? Sampai hari ini. Bukan bapak mamamu yang terbenam di balik lumpur, di balik gelondongan kayu itu. Makanya bisa bercakap kau. Jangan menambah-nambah orang bodoh di negeri ini. Karena yang secara terang-terangan buat statement mempermalukan diri sendiri pun udah banyak bermunculan. Buruk siapa yang mau ditutupinya itu. Halo guys, masih soal bencana Sumatera. Jadi ada update lagi dari BNPB. BNPB mengatakan bahwa bencana di Sumatera ini memang mencekam. Tapi katanya secara prosedural belum cukup skalanya untuk dijadikan bencana nasional. Wow. Tiba-tiba ketika bencana datang bicara soal prosedural, soal prosedur dan hukum. Lalu kenapa kemarin ketika memberikan konsesi tambang nggak ada tuh yang bicara soal prosedur, apalagi hukum? Ketika mengobrak-abrik konstitusi nggak ada juga tuh yang bicara soal hukum. Ketika mengubah syarat capres dan cawapres nggak ada juga yang ngomongin atau bicara soal prosedur, apalagi hukum. Ya semuanya di cherry picking, dipilih sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kepentingan pejabat saja. Nah, sementara kita sebagai rakyatnya diminta untuk paham, mengerti, taat kepada hukum dan prosedur. Salam. Kamu ini kan menteri. Kenapa kalah itu sama perambah di Desonelo itu? Nah, saya jelaskan, Bung. Ini bukan Amerika. Amerika negara sudah 200 tahun merdeka. Kita ini baru reformasi. Pejabat-pejabat ini takut sama rakyat. Karena rakyat sekarang begitu kuasa. Dulu pilihan DPR, sekarang pilihan rakyat. Bayangkan, saya mau nangkap di Tesonela itu, jangan kan nangkap, masuk saja nggak bisa. Karena ada 50.000 orang di sana yang menguasai Taman Nasional itu. Perasaan Bapak menjelaskan nggak sepanjang ini Pak di video itu? Ya mungkin dipotong, diedit. Kan dia yang punya kamera, saya kan nggak punya. Kan dia semua timnya, saya nggak ada. Saya ajak dia sebetulnya berdebat di depan forum lah. Ya ada 20 media nunggunya. Tapi media dilewatkan. Karena saya pada waktu itu ditantang oleh Greenpeace. Saya debat terbuka. Wasitnya waktu itu almarhum Faisal Basri. Greenpeace. Kita bertahap. Kalau kamu bisa membuktikan saya bersalah, saya berhenti.
Saya ingin kalau kita debat atau ada sesuatu itu terbuka. Saya bisa nyampaikan pikiran. Sekeras apapun silakan. Nggak masalah buat saya. Nah, lu lihat noh, Caimin nyuruh si Keling ame si Polem untuk tobat nasuha. Dia bilang juga tuh, kiamat udah terjadi. Bogel, itu 2 kata lucu tuh. Bahlil tobat tuh 2 kata lucu itu. Aneh itu. Apalagi si Raja Juli. Mereka nih sama Tuhan aja kagak takut. Apalagi sama alam. Lagi lu ngapain nyuruh mereka berdua tobat? Imin. Gue seplet juga lu. Suruh mundur, orang mah mundur. Kagak pantas pisan mereka jadi menteri. Jadi monyet aja jadi monyet. Suwe banget lu. Wahai setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan ruqyah. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Presiden datang ke lokasi bencana buat ngebantu orang yang kena musibah. Lah ini ada bupati malah kampanyein presiden seumur hidup. Lu bupati nggak ada otak namanya, goblok. Ayo tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Dadakan semua. Tidak ada presiden seperti beliau. Menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya telah merenggut nyawa sebanyak 604 jiwa. Belum lagi yang luka-luka, hilang belum ditemukan, dan ribuan warga yang mengungsi akibat rumahnya hilang. Tapi kok bisa-bisanya masih ada pejabat yang sibuk pencitraan dan menjilat. Zulkifli Hasan, dengan tim kamera yang sudah siap, dia terlihat memanggul beras sambil berjalan. Padahal ya, dialah yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas kerusakan hutan hingga menyebabkan bencana seperti saat ini. Di era Zulkifli Hasan menjadi menteri, pembabatan hutan itu mencapai 2,4 juta hektar. Jadi sudahlah, tidak perlu pencitraan dan sok peduli dengan rakyat. Kemudian Bupati Aceh Tenggara malah sibuk kampanye politik dengan mengatakan Prabowo itu layak menjadi presiden seumur hidup. Kan setan. Emang benar-benar biadab ya kelakuan para pejabat kita ini. Mereka tidak pernah benar-benar memikirkan rakyat. Di tengah bencana yang sudah menewaskan lebih dari 500 korban jiwa, mereka bukannya minta maaf dan sadar diri, tapi malah sibuk pencitraan dan menjilat tai. Emang gak punya hati kalian semua? Dajjal! Jujur ini janggal sih, hapus air mata lu, gak usah kebanyakan gimmick, kerja yang bener, matiin kamera. Lu nangis-nangis gitu gak ngerubah fakta kalau lu menteri kehutanan yang paling banyak membabat hutan. Wawancara lu sama Horizon Ford lu tangisin, lu yang cengengesan, gue yang malu, tau gak? Ini juga, ya Allah, pakai face mau ngapain? Mau ke Palestina? Atau main paintball lu? Lu sih mau bantu korban kan, bukan mau syuting. Udah gak usah kebanyakan gimmick. Stop normalisasi pembodohan dan pencitraan-pencitraan kayak gini nih. Datang belakangan jadi pahlawan, bikin konten. Lu juga bisa bikin konten doang nih. The Best Movie. Selain mengerek lumpur, Menko Zulhas juga memikul beras. Aksi mikul berasnya jangan sendirian dong pak. Di sekelilingnya, ajudannya nggak kelihatan, nggak natural banget. Aksinya superhero banget ya. Sangat tepat dilakukan saat terjadinya bencana dengan kamera di mana-mana dan diupload di sosial media. Dunia ini harus tahu kebaikan apa yang Bapak lakukan ya Pak. Dan harus melupakan kerusakan yang terjadi oleh ulah siapa. Kelakuannya kayak mantan, udah nyakitin lalu kembali dengan rayuan. Sementara video yang udah terlanjur viral saat diskusi dengan Harrison Ford, bilang aja settingan, lagi bikin film dokumenter dan ngakunya dijebak seolah-olah adalah penjahatnya. Kalau kamera yang disetting sendiri kan jelas siapa pahlawannya. Koreksi kalau benar. Banyakin ya dokumentasinya saat negara lain udah terjun duluan dan kirim bantuan tanpa banyak gaya. Tapi seperti biasa, pejabat kita dengan kualitasnya udah datang telat, pidato dulu, kata penghormatan, kata pengantar, dokumentasi, foto dulu. Baru deh partisipasi dikit biar kelihatan peduli. Padahal biang keladi, peduli apa rakyat kelaparan dan meregang nyawa? Padahal uang rakyat bisa-bisanya dipakai buat pencitraan. Jangan lupa pakai air mata biar kelihatan paling bersimpati. Oh iya, nggak perlu diajarin, pada pandai acting semua lagi. Lengkap lagi yang datang kader-kadernya tuh yang pakai rompi,
Mau ke Israel, Pak? Yang kami hadapi banjir, bukan peluru Zionis. Jadi outfitnya nggak tepat. Udah nggak zaman pencitraan, masyarakat nggak butuh. Yang lumpur buat apa? Yang kami butuhkan itu regulasi yang tegas agar ini nggak terjadi lagi. Tindakan tegas pada pengusaha nakal agar jerah. Sumatera nggak bisa kalian bego-begoin dengan drama. Kalau mau main film Hollywood, ya nggak di Sumatera yang saat ini lagi berduka. Berasa kayak nonton film trailer yang plot twistnya pahlawan adalah pelaku. Bedanya dengan Harrison Ford apa? Kalau Harrison Ford berakting dengan sepenuh hati, lah kalau dia berakting tanpa hati. Seperti biasa kata detektif Conan, pelaku biasanya kembali ke TKP. Negara kaya alam, makanannya enak, rakyatnya ramah, tapi tahu kan ujiannya di mana? Ya pemerintahannya gobek rakus dan gila uang, serakah dan haus kekuasaan. Dan yang komen dibantu salah nggak dibantu salah, izinin gue ancurin rumah kalian, curi harta kalian, abis itu gue datang buat kasih mie instan. Tapi kalian harus bilang gue pahlawan ya. Please, konten gue nggak untuk SDM rendah. Tulis pendapat kalian di drop comment, share video ini, dan follow. Sekarang para pejabat-pejabat beserta menteri-menterinya lagi berbondong-bondong ini. Ya, pasang kamera action. Mari kita bantu Sumatera. Yeah. Setelah beberapa hari akhirnya mereka action juga ya di depan kamera. Ada datang dengan berpakaian rapi gitu, pakai rompi ala-ala army gitu kan ya, dengan wajah gantengnya yang mana postingannya selalu ada wajah gantengnya yang di spot. Ada juga satu menteri dengan sorotan kameranya, pakai kacamata dengan helikopternya yang ingin mengunjungi Sumatera. Berasa kayak gagah banget gitu ya. Pokoknya para berbondong-bondong menjadi superhero gitu. Tetapi ada satu yang menggeliti banget dan lucu banget pencitraannya. Mantan Menteri Kehutanan yang sempat masuk di film dokumenternya Harrison Ford itu kayak mikul-mikul beras bantuan gitu, padahal di samping kiri kanannya ada ajudannya gitu. Pokoknya ada kamera semuanya untuk rakyat. Padahal biang keroknya dia ibaratnya kayak gini loh, kamu udah ngambil satu potong roti gede banget dari Sumatera, terus Sumatera lagi kena imbas dari perbuatan kamu yang udah ngambil rotinya. Sekarang kamu seolah-olah menyembuhkan luka orang Sumatera dengan membagi secuil banget roti yang udah kamu curi dari Sumatera. Pasang muka malaikat di depan kamera, action seolah-olah jadi superhero, tetapi hati kayak iblis. Tetapi sebenarnya anda semua pelakunya. Kamu pikir masyarakat akan simpati? No way. Masyarakat itu nggak bodoh, justru karena kejadian ini kita semua bisa melihat kemunafikan kalian semuanya. Apakah masyarakat akan diam? Oh tentu tidak, pastinya akan ditandai kalian beserta dengan partai-partai kalian nantinya. Ini kan Bahlil berpotensi mempermalukan Prabowo di forum-forum internasional termasuk COP. Kenapa? Karena Prabowo udah komit bahwa Indonesia can hit 100% on renewable energy gitu ya. Dan itu baru-baru ini ya, termasuk Baru-baru ini. di Majelis Umum PBB kan, Disebut Pak di Presiden Prabowo majelis. bilang itu. Jangan-jangan Pak Prabowo dihianati nih sama Pak. Itulah kira-kira. Tapi pengkhianatan jangan sampai pedih banget ya. Iya. Ini kan forum internasional ya. Iya. Mau ditaruh di mana nih wajah Prabowo gitu ya? Jika dokumen Terus abis Donald Trump bener-bener ngatain skema climate dan segala macam itu adalah scam, cuman orang bodoh doang yang percaya sama skema hijau-hijau ini. Prabowo naik ke atas panggung dan bilang kita komit untuk transisi energi, itu kan legend banget. Legend itu. Iya. Makanya kita layak memuji Pak Prabowo tuh di situ. Iya. Tuh. Itu legend gitu, Legend kayak sih. dia berani mengeluarkan posisi yang kontradiktif gitu dengan Donald Trump gitu kan. Tadi di awal kita udah nyebut harapan kita tergantung kepada partis ini masalahnya Negara, ini. ya. Jadi semoga Pak Hasim kemudian ingat punya cucu, punya anak gitu ya yang masih ya bisa jadi harus berkunjung ke Indonesia mungkin dan masih ingin melihat hutan Indonesia yang bagus atau punya harimau yang tetap ada di negara ini. Melihat harimau di habitat Di aslinya. habitat aslinya, Dan melihat orang hutan di habitat aslinya. di habitat aslinya, bukan di kebun binatang kan, bukan di tempat penangkaran gitu loh. Jadi ya Bukan di rumah selebgram bukan di juga. rumah selebgram juga. Nah ini kita harus meminta ini juga ya. Jadi ini mungkin pesan kita juga sebagai warga negara kepada mereka-mereka yang menikmati uang pajak kita dan kita percayakan untuk bernegosiasi di global sana. Ya kalian jangan kepentingan perusahaan lah ya diwakilkan ke sana gitu ya. Ada jutaan warga negara kita di Indonesia ini yang terancam akibat krisis iklim. Kalau bapak yang ditumbangkan aja gimana? Prihatin tidak bisa mengembalikan nyawa. Banjir dan longsor ini bukan semata bencana alam. Ini bencana kebijakan. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation ya kan? Namanya
kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? 400 lebih nyawa hilang, ratusan orang masih dicari, ratusan ribu warga mengungsi kesusahan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cuaca ekstrim katanya faktor bencana. Emang benar, hujan pemicu, tapi penyebab utamanya hutan yang kalian babat habis. Data dari Global Forest Watch, selama 2 dekade terakhir Indonesia kehilangan 32 juta tutupan pohon dan 11 juta diantaranya adalah hutan primer, hutan yang paling penting dan seharusnya jadi benteng alam kita. Di Sumatera Barat hilang 740.000 hektar, di Aceh 860.000 hektar, bahkan di Sumatera Utara hilang 1,6 juta hektar. Dan kita masih pura-pura bingung gitu, seolah-olah ini baru 1-2 kali terjadi. Pakai bilang kayu gelondongan banjir tumbang alami lagi. Hello Pak, lo kira kita bego? Kalau Bapak yang ditumbangkan aja gimana? Temennya yang sesama menteri aja udah ngaku kok kalau usaha tambangnya nebangin pohon. Enak aja cuma minta maaf doang kalau sebenarnya bisa dipenjarakan. Setiap kali ada korban meninggal, pemerintah baru deh sok-sokan blusukan, terus buru-buru bilang sedang mengkoordinasikan bantuan. Setiap kali rumah hanyut, jawabannya sedang mengkaji langkah strategis. Tiap kali ada anak hilang terbawa arus, jawabannya kami turut prihatin. Prihatin tidak bisa mengembalikan nyawa. Prihatin tidak bisa mengeringkan tangis warga, dan prihatin tidak bisa menumbuhkan kembali hutan yang kalian telanjangi. Banjir dan longsor ini bukan semata bencana alam. Ini bencana kebijakan. Bencana yang lahir dari korupsi izin, pembiaran penambangan ilegal, dan pemerintah yang lebih sibuk pencitraan daripada penyelesaian. Negeri ini bukan tenggelam oleh hujan, tapi oleh janji dan tanggung jawab yang gak pernah dikerjakan. Gimana menurut kalian?